terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Halo adik-adik, Shalom. Wah, kita ketemu lagi nih ya di Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Diningrat. bersama aku, Kak Vina. Kak Deta dan Om Adi. Oh ya, di sini kita juga ada Bu Ani. Halo. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik selama 1 minggu ini? Pasti luar biasa. Oh ya, yel-yelnya itu gimana sih, Kak? Gimana Coba. kabarnya adik-adik? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Wah, pada semangat banget nih ya, Kak. Sangat-sangat semangat. Nah, Kak Dita, Ya. di bulan ini kita sedang merayakan apa sih? Apa ya? Aku nggak tahu. Adik di rumah ada yang tahu nggak ya? Itu ada yang jawab, Kak. Iya, ada yang jawab hari Wah, Natal. pinter, hebat nih ya. Tapi tunggu dulu. Kak Dita tahu nggak hari Natal itu artinya apa? Waduh, apa ya? Aku nggak tahu itu. Apa nanti kita bahas aja waktu pas firman? Iya, boleh. Oke. Nah, saat ini adik-adik, sebelum kita mau sama-sama memulai sekolah minggu kita, yuk mari kita sama-sama duduk diam, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa, ditirukan ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online sekolah minggu online di GKJ Jaya Diningrat ini Tuhan. di GKJ Jaya Diningrat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati kami, supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini kita kan suasananya menyenangkan, pada semangat-semangat. Ya, sukacita Iya, ya, Kak sukacita. Gimana kalau kita nyanyi aja? Ya, untuk menyambut dan Hari merayakan Natal. Oh ya, sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu ya, Adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Ya. Kita akan mengangkat satu pujian, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Ini kita udah semangat banget nih ya. Oh, kita lupa buat adik-adiknya di rumah duduk dulu ya. Masa berdiri terus boleh nanti duduk capek lagi ya. ya adik-adik. Kita juga duduk gimana Oh ya? iya. Oke. Oke. Kak Vina, Ya. hari ini nih kita nggak sendirian loh. Kita ditemani sama boneka yang sangat cantik. Oh, bukan boneka. Protes dibilang dia boneka protes, ya. iya. Oh, bukan boneka. Oh, baby. Iya. Baby. Kenalan dulu loh. Halo Kak
nggak namaku siapa? Namanya siapa sih? Adik udah kenal belum ini? Belum Kelihatannya ya, belum ya sepertinya Kak ya. Kita kenalan dulu, namanya siapa sih? Aku baru pertama kali sih datang ke sekolah minggu ini. Temen kenalan baru deh. nih adik-adik. Namaku, coba tebak. Siapa ya? Joko. Oh Madi, masa namaku Joko? Coba adik-adik yang di rumah tebak ya namanya ya. C I K A. Siapa? Cika. Cika. Yeay. Namaku Cika. Terlalu lebar ya, nggak boleh ngomongnya, jangan lebar-lebar, anak perempuan. Cika, seneng nggak? Nih di GKJ Joyo nih, sekolah minggunya itu lihat tuh kakak-kakak itu semangat sekali. Aku seneng sekali nih aku. Kak, Iya. nih Cika tanya, kakak seneng nggak nih? Wah, seneng banget dong pastinya. Kenapa coba? Karena kan ini kan hari Natal. Iya, jadi aku bahagia gitu. Cika juga senang sekali. Cika senang sekali. Tahu nggak kenapa Cika senang? Kenapa tuh? Kenapa Cik? Kamu senang kenapa? Soalnya aku tanggal 25 itu kan hari Natal. Jadi kalau Natal selalu dapat baju baru. Nih lihat nih baju Cika nih baru nih dibeliin oleh mama nih. Baju cantik kan? Wah, cantik sekali. Tuh, terus aku juga dapat kue banyak. Wah, sekali. enak sekali nih ya. Kue-kue. Iya. Nah, Cika, tahu nggak di Alkitab itu ada juga loh orang cerita di Alkitab yang juga bersukacita dengan kedatangan Yesus. Cika tahu nggak? Siapa ya? Beritahu dong. Siapa sih? Siapa ya? Cika nggak tahu ya? Oke, adik-adik di rumah lihat ya. Sekarang di Alkitab itu ada cerita tentang orang yang juga bersukacita karena kedatangan bayi Yesus. Siapa ya? Yuk kita bersama-sama berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, teman-teman, yuk kita mau dengar firman Tuhan nih ya. Jadi kalau mau dengar tuh firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita akan bersama-sama berdoa. Tante yang pimpin ya, Cika malu. Oke, Tante yang pimpin ya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Dan hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami supaya duduk tenang dan boleh mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami juga boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo cepetan Tante, ayo terangin ya. Iya. Ya cerita ya. Siap. Oke, jadi ceritanya anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Cerita tentang siapa ia tadi sudah diberitahu, orang yang bersukacita.
karena kelahiran bayi Yesus. Anak-anak, setelah 40 hari, ya, setelah 40 hari masa Tuhan Yesus itu dilahirkan, masa pentahiran, ya, Bapak Yusuf sama Ibu Maria. Tahu nggak Cika, siapa itu Bapak Yusuf sama Ibu Maria? Tahu dong. Dia papa dan ibu bayi Yesus. Bener Cika? Nah, setelah 40 hari, Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Allah, ya, diserahkan kepada Allah. Karena di tradisi orang Yahudi, setiap anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak ulung? Bukan. Kok anak wulung? Gimana sih? Dengerin, tak bisikin. Anak sulung. Sulung? Apa sulung? Anak sulung itu, dengerin ya Cika ya. Anak sulung itu anak nomor 1, anak laki-laki. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu harus membawa persembahan. Apa sih yang dibawa untuk korban persembahannya? Kalau orang itu kaya, mereka boleh membawa domba. Kamu pinter ya. Kalau kambing itu bunyinya embek-embek, betul iya. Domba putih ya, betul Cika pinter sekali. Nah, tapi ada juga yang membawa burung tekukur dan burung merpati. Keliru ya Tante, masa merapi? Itu kan gunung. Iya keliru Tante tadi, maksudnya merpati, dimaafin ya. Nah, burung merpati dan burung tekukur. Biasanya yang bawa burung merpati dan burung tekukur itu adalah keluarga yang sederhana. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini keluarga yang sederhana. Jadi dia membawa persembahan burung merpati dan burung tekukur. Dan kemudian di Yerusalem itu tinggallah seorang yang sudah tua sekali. Tua? Iya, dia tua sekali Cika, tetapi dia itu orang yang benar dan orang yang saleh. Namanya, karena sudah tua, namanya kita sebut kakek Simeon. Kakek Simeon, Kak, kakek Simeon Kak. Lihat tuh gambarnya Kak, ya itu kakek Simeon itu adik-adik. Gambarnya ya, kakek Simeon. Kakek Simeon ini orang yang sangat benar dan dia saleh. Artinya apa benar dan saleh itu? Artinya kakek Simeon ini rajin membaca Taurat Tuhan. Dan dia juga sikapnya baik kepada orang lain. Kemudian Tuhan berbicara dengan kakek Simeon ini bahwa kakek Simeon ini tidak akan mati sebelum bertemu dengan Mesias. Jadi kakek Simeon ini tidak akan mati kalau tidak ketemu Mesias.
Mesias. Betul Cika. Kakek Simeon ini diberi janji sama Tuhan bahwa dia akan bertemu dengan penyelamat. Ya, bertemu dengan Mesias, orang yang dinanti-nantikan akan menyelamatkan orang lain. Lalu kakek Simeon ini sabar menunggu. Sampai suatu ketika kakek Simeon ini diberitahu Tuhan untuk datang ke bait Allah. Nah, kakek Simeon ini datang pelan-pelan ke bait Allah. Dan ketika di bait Allah, tebak Cika, kakek Simeon ketemu siapa? Aku tahu. Kakek Simeon ini pasti ketemu sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bener, pinter kamu ya. Jadi di dalam bait Allah ini kakek Simeon ini ketemu nih sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Coba Cika lihat itu di gambar. Wajahnya Bapak Yusuf senang sekali, bersukacita sekali. Kayak aku ya. Aku juga senang lihat nih senyumku lebar sekali. Iya, Bapak Simeon, kakek Simeon ya, bukan Bapak. Ya, senang sekali. Cika tahu enggak kenapa kakek Simeon senang? Karena kakek Simeon itu menunggu-nunggu janji Tuhan, dan hari itu kakek Simeon tahu kalau janji Tuhan sudah ditepati. Dia bertemu dengan Mesias, dia bertemu dengan bayi Yesus. Ya, jadi yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. Kakek Simeon sangat senang sekali. Dia menggendong bayi Yesus dan dia memuji Tuhan. Karena janji yang Tuhan beri kepada Bapak Simeon ini, ke kakek Simeon ini ditepati. Dia memuji Tuhan, senang sekali. Senang ya? Senang ya tante ya? Bapak kakek Simeon ini ya? Betul. Kakek Simeon itu senang sekali, bersukacita sekali karena kelahiran bayi Yesus. Kemudian kakek Simeon memberkati bayi ini dan juga memberkati Bapak Ibu Yusuf ini, mengatakan bahwa anakmu ini yang akan menjadi keselamatan bagi banyak orang. Kemudian di Yerusalem ini juga tinggal di bait Allah ini seorang nenek. Berarti dia tua ya? Kalau nenek ya tua. Kalau muda namanya adik kayak kamu ini. Umurnya berapa tante? Umurnya berapa, coba tebak. Kak, berapa kak umurnya kira-kira? 10. Lebih. Kakak Vina berapa? Coba tebak. 80. Hampir. Om? 100. Wah, ketuaan Om. Kelebihan. Umurnya di dalam Alkitab dicatat ibu, karena tua jangan dipanggil ibu ya, dipanggil nenek. Nenek Hana ini umurnya sebenar tadi yang kakak Vina hampir tebak tadi, 84. Sudah tua. Tetapi nenek Hana ini tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia rajin berdoa dan dia berpuasa. Terus menerus berpuasa, beribadah di bait Allah ini. Berarti nenek Hana ini orang yang selalu rajin beribadah dan berdoa ya. Benar Cika. Dan
nenek Hana ini juga menunggu-nunggu bayi Yesus. Dia menunggu-nunggu ketemu sama bayi Yesus. Gitu ya? Betul. Kemudian ketika nenek Hana ini di bait Allah, dia ketemu bayi Yesus dan dia ikut bersukacita. Dia senang sekali. Kayak aku ya tante, aku juga senang sekali. Kamu itu kalau senang itu suaramu itu loh. Gitu. Iya. Ibu Hana atau nenek Hana ini sangat senang sekali. Tapi dia juga tidak hanya senang saja, adik-adik. Nenek Hana ini karena senang kemudian dia bercerita kepada banyak orang bahwa bayi Yesus sudah lahir dan bayi Yesus itu yang akan menyelamatkan banyak orang. Nah, dari cerita Bapak Simeon, kakek Simeon ini dan nenek Hana, kita bisa belajar. Satu, belajar apa ya? Belajar kalau seperti Bapak Simeon tadi. Bapak Simeon diberi janji sama Tuhan kalau dia tidak akan mati sebelum ketemu Mesias. Dan ketika dia bertemu dengan Mesias, Bapak Simeon kemudian dia berkata-kata apa ya? Coba Tante Deta, Kakak Deta yuk dibaca yang tadi di Lukas 22. Lukas 2 ayat 29 coba dibaca. Lukas 2 ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya, jadi Tuhan kan sudah berjanji, kamu tidak akan mati sebelum ketemu bayi Yesus. Dan Tuhan menepati itu. Bapak Simeon lama menunggu dan akhirnya Bapak Simeon sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, aku sekarang, apa tadi Kakak Deta? Ayo, aku sekarang mana ya? Bentar. Aduh. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Iya, maksudnya pergi apa? Jadi sekarang karena aku sudah ketemu sama Mesias yang Tuhan janjikan, maka aku boleh pergi, aku boleh meninggal. Jadi sama seperti Tuhan itu berjanji kepada Bapak Simeon dan ditepati. Jadi adik-adik, kalau Tuhan berjanji kalian berdoa, pasti Tuhan menjawab doa kalian. Sama seperti Tuhan menjawab doa Bapak Simeon tadi ya, kakek Simeon tadi. Tante, aku juga pernah berdoa loh. Oh ya? Kamu berdoa apa Cika? Aku pernah berdoa supaya dapat nilai 100. Oh ya? Terus kamu belajar enggak? Belajar dong. Terus Tuhan jawab doaku. Oh iya, Tuhan menjawab doamu. Jadi Cika sama seperti Bapak Simeon, Cika harus juga rajin berdoa. Tante juga ya, Siap. rajin berdoa. Kemudian kalau kita berdoa, kemudian dijawab oleh Tuhan, sama seperti Bapak Simeon, kita memuji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena doa kita dijawab. Dan yang kedua, kita belajar dari Nenek Hana ya. Nenek Hana tadi senang sekali ketemu sama bayi Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia cerita kepada orang lain tentang bayi Yesus. Cika mau seperti Nenek Hana? Apa? Kamu mau apa? Cika mau cerita tentang Yesus
Yesus kepada teman-teman. Siapa yang kamu mau ceritakan? Cika mau cerita sama teman sekolah Cika. Tuh kamu kan nggak ketemu, kamu kan nggak sekolah, belajarnya kan di rumah. Cika kan bisa telepon. Oh ya bener, Cika pinter. Ya, jadi Cika mau seperti Cika tadi, dia mau cerita tentang Tuhan Yesus. Caranya gimana? Bisa telepon ya, atau Cika kamu juga bisa cerita loh sama Mbak yang nemenin kamu di rumah itu. Iya, kemudian kamu juga bisa cerita kepada nenek, kepada kakek, kepada tetangga. Oke, betul. Cika akan cerita tentang Tuhan Yesus karena Cika juga bersuka cita, senang karena Tuhan Yesus lahir. Kamu tahu enggak kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Tahu dong. Apa? Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Betul, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga lahir untuk membebaskan orang-orang yang berdosa supaya setiap orang diselamatkan. Jadi berita Natal ini kita harus sambut dengan sukacita karena Tuhan mengasihi adik-adik semua. Ya, Tuhan mengasihi Cika, Tuhan mengasihi Om Adi, Tuhan mengasihi Kakak Vina, Tuhan mengasihi Deta. Sama seperti Tuhan juga mengasihi Tante. Sehingga Tuhan berkenan lahir ke dunia ini menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kita harus cerita berita Natal ini kepada semua orang. Jika mau cerita, iya, seperti Bapak Simeon, Cika akan rajin berdoa dan Cika akan juga berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, teman-teman Cika. Ya, betul. Ya, itu tadi ya Kakak Deta juga Kakak Vina cerita tentang Simeon dan Hana, kakek Simeon dan nenek Hana. Jangan lupa loh ya, tirulah kakek Simeon dan nenek Hana. Oke Tante, aku akan meneladani kisahnya kakek Simon dan nenek Hana. Bagus, bukan Simon ya. Oh, Simeon. Iya. Nah, jadi gitu adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari kita ini. Oke, kita mau berdoa dulu adik-adik. Iya. Iya. Yuk kita sama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, tidak usah ditirukan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa meneladani dari kisah kakek Simeon dan nenek Hana Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, ini sebelum kita mau sama-sama mengakhiri, mau mengingatkan adik-adik jangan lupa untuk selalu apa Kak Dita? Selalu pakai masker kalau pergi ya Kak ya. Oke, kalau keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu Cuci tangan. Pakai sabun loh ya. Wah, Lihat tangan. wah pinter banget nih ya Cika ya. Di tangan pakai sabun dan air mengalir. Terus Betul banget. jaga jarak. Tuh, dan juga jaga kesehatan. Iya. Sampai ketemu lagi adik-adik di Sekolah Minggu online selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa. Dadah.